Shangri-La Frontier Season 2 sudah muncul. Bagi teman-teman yang sudah nonton, apa tanggapan teman-teman? Di video kali ini aku pengen jelasin sedikit tentang storytelling dan dari sudut pandang seorang penulis, apa menariknya Shangri-La Frontier Season 2 di episode pertama ini. Ayo kita tonton sampai habis. Shangri-La Frontier Season 2 episode pertama ini menariknya adalah tokohnya ada yang baru. Yang mana tokoh ini tuh mendampingi Sanraku untuk bisa menyelesaikan gamenya. Tokoh ini bernama Aramis. Yang mana ini adalah tokoh yang lucu karena dia itu sangat menyukai Bilak. Bilak ini adalah sepupu dari Emul. Mungkin teman-teman merasa kok kayaknya membingungkan ya. Kan sudah ada foto-foto yang ku kasih. Dan teman-teman nggak perlu bingung karena setiap dari tokoh-tokoh atau karakter-karakter yang mendampingi Sanraku ini, dia punya ciri khas yang unik. Ciri khas keunikannya itu sebenarnya ada pada senjatanya. Bilak itu senjatanya palu, kemudian Aramis itu senjatanya seperti pedang anggar, kemudian Emul itu senjatanya seperti buku. Jadi seperti shield atau dia seperti cermin yang bisa memantulkan serangan. Itu menariknya. Dan bagi teman-teman semua, kalau kita ingin membuat sebuah cerita, pastikan setiap ada rasa kebosanan yang muncul pada diri pembaca, tentunya kita harus membaca cerita kita sendiri dulu ya. Itu kita sebisa mungkin memperkenalkan tokoh baru. Maka dari itu, penulisan cerita komik dari Shangri-La Frontier ini sangat bagus. Karena di season kedua, kita langsung bisa melihat apa sih fungsi dari Aramis. Gitu. Jadi Aramis ini menggunakan kekuatannya tapi sembarangan. Dia ceroboh, dia suka sama Bilak, dan banyak sekali komedi-komedi khasnya dari Shangri-La Frontier. Dan yang menariknya lagi adalah di Sanraku episode pertama ini, Sanraku ini sebenarnya nggak pernah ngasih tahu ke temennya bahwa dia itu punya teman-teman yang mendampingi dia dalam menjalankan misinya. Yang teman-temannya tahu itu dia hanya punya Emul. Kemudian di akhir cerita, ini menariknya lagi, ada cliffhanger. Jadi di episode pertama ini menggantung. Ternyata teman-temannya melihat dari atas, yang mana Sanraku punya setidaknya 3 teman, yaitu Emul, kemudian ada Aramis, dan ada Bilak. Mau tidak mau rahasianya pasti terbongkar. Jadi episode kedua lebih seru lagi untuk kita tonton. Ini adalah cara penulisan yang menarik. Jadi bagi teman-teman yang pengen menulis, kita hadirkan dulu tokoh yang baru di dalam penulisan kita, yang tidak terduga atau bisa kita spoiler sebelumnya. Kemudian kita buat plot twist di akhir cerita. Nah, ini sebenarnya penceritaannya mudah. Hanya saja bagi yang tidak memahami ini, rasanya itu biasa aja. Kayaknya di semua anime seperti itu. Kayaknya di semua manga seperti itu. Benar. Makanya ada teorinya. Makanya ada tekniknya. Kalau kita menulis asal dan sembarangan ya sebenarnya ceritanya tidak menarik. Bagi teman-teman yang sudah menonton Shangri-La Frontier Season 2 episode 1 ini, teman-teman pasti sadar bahwa pertarungan Sanraku melawan musuhnya atau NPC itu cukup membosankan, agak repetitif. Bayangin aja di sebelumnya Sanraku itu melawan monster-monster yang tubuhnya tuh keras, jadi seperti baja, seperti kristal. Sedangkan di musuh kali ini itu bentuknya bom. Gitu loh. Jadi tentu memang berbeda dan bisa kita bedakan dengan jelas, hanya saja ya cenderung repetitif gitu loh. Apalagi nih Sanraku di sini tidak menggunakan pedang yang sudah dia ciptakan, tetapi menggunakan pedang yang dia temukan di saat melawan monster yang badannya tuh keras-keras semua gitu loh. Jadi seakan-akan ya ini tuh hanya permainan menggunakan jurus baru, menggunakan senjata baru, menggunakan armor baru, ya model-model seperti game biasa aja, gitu loh. Sehingga kalau tidak ada konflik di sana, tidak ada sesuatu yang baru, entah tokoh baru, karakter baru, ya landscape yang baru, ini membosankan banget. Ya ibaratnya seperti cerita One Piece, kalau tidak ada konflik di negara tersebut, itu membosankan. Bayangin aja kita cuma nyari buah-buah iblis ya kan, ya ngapain juga terus kita tonton, mau sampai
berapa buah iblis yang mau kita temukan? Kan nggak menarik tuh. Menariknya ternyata misalnya di saat di landscape yang padang pasir misalnya, ya kan? Di sana ternyata ada konflik negara, jadi sedikit politik, itu menarik. Kemudian ada tokoh yang mati, ya itu juga menarik, gitu loh. Nah, di Sanraku ini menariknya adalah dia itu berusaha untuk adegan aksinya tidak membosankan dengan cara terus-menerus menghadirkan sesuatu yang baru. Entah musuh baru, cara menyelesaikan masalahnya baru, dan juga karakter-karakter yang baru. Nah, yang unik sebenarnya yang paling kutunggu adalah kapan lagi Senraku ini bertemu dengan teman sekelasnya atau teman sekolahnya yang perempuan itu, yang dia jadi pakai jubah yang kayak kesatria itu. Nah, itu kapan lagi gitu? Karena aku rasa yang paling menarik konfliknya yang muncul adalah dua tokoh itu, gitu loh. Tetapi bagi teman-teman yang sudah nonton, coba kita tunggu dulu episode keduanya, kemudian kita tonton apakah benar-benar layak untuk kita tonton di episode-episode selanjutnya nanti. Oke? Mungkin itu saja pembahasan storytelling kali ini dari sisi penulis ya. Bagi kamu yang merasa punya komentar, punya pendapat, silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Kita ketemu di video storytelling berikutnya.